semuanya, selamat datang nih di podcast kami. Saya Raja Atoila Mufid dengan NIM B1A1241445. Dan hari ini kita punya topik yang sangat relevan dan panas banget nih untuk dibahas, yaitu tentang perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina. Dan yang paling penting, apa dampaknya buat Indonesia? Kalian pasti sering dengar di berita soal Trump naikkan tarif, Cina balas, terus naik terus menerus, dan dunia akhirnya panik. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi secara hukum dan ekonomi? Nah, hari ini kita bedah tuntas bareng 4 orang yang udah ngulik isu ini dari berbagai sudut pandang. Nah, langsung aja kita perkenalkan satu persatu. Pertama ada Refki nih yang akan berbicara tentang perspektif hukum perdagangan internasional dan WTO. Halo, makasih ya gue udah diundang di podcast ini. Ya, isu ini menarik banget dari sisi hukum karena banyak yang sebenarnya melanggar prinsip-prinsip WTO yang tetap jalan. Jadi kita akan bahas kenapa bisa begitu. Seru nih. Terus ada selanjutnya nih, Davira Salsabila yang datang dari perspektif ekonomi dan investasi. Davira, apa kabar? Kabar baik. Jadi dari sisi ekonomi, perang tarif ini ibarat dua raksasa yang gulat, tapi yang kena banting malah yang berdiri di pinggir ring. Dan Indonesia itu ya salah satu yang berdiri di pinggir. Oh iya iya iya. Wah, analoginya nih pas banget nih. Nah, lalu ada ini Sabita nih yang fokus ke dampak buat industri dalam negeri dan UMKM. Halo Sabita. Halo semua. Ya, ini yang sering luput dari perbincangan. Gimana perang tarif raksasa ini terasa sampai ke pelaku usaha kecil di Indonesia. Dampaknya nyata banget. Dan terakhir nih ada Zaskia yang akan yang kasih kita perspektif geopolitik dan diplomasi. Halo, saya Zaskia Roy Ibrahim. Nah, dari sisi geopolitik ini tuh bukan sekedar soal tarif dan barang dagangan. Ini soal siapa yang akan mendominasi tatanan ekonomi global ke depannya. Indonesia nih harus main cerdas nih di sini. Oke, panel kita udah lengkap nih. Kita mulai dari dasar dulu ya, biar pendengar kita semua bisa ngikutin nih diskusi ini. Nah, Refki, tolong kasih gambaran besar dulu nih. Sebenarnya perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina ini mulai dari mana? Dan secara hukum internasional, ini sebetulnya boleh atau enggak nih? Oke, jadi kalau kita tarik ke belakang, ketegangan dagang Amerika Serikat, Cina ini sebetulnya sudah mulai serius di era pertama Presiden Trump. Sekitar 2018, Amerika Serikat menuduh Cina melakukan praktik dagang yang tidak fair, mulai dari subsidi industri yang nasib, pencurian kekayaan intelektual, sampai manipulasi tukar yuan. Nah, sebagai respon, Amerika Serikat mulai menegakkan tarif unilateral yang artinya tanpa persetujuan WTO ke produk-produk Cina. Ini yang secara hukum kontroversial karena dalam rezim WTO ada prinsip yang namanya MFN. Oh, saya pernah dengar tuh kalau nggak salah tuh most favored nation ya? Ya, benar. Yang intinya dia bilang kalau kamu berdagang dengan satu negara anggota WTO, tarifmu harus sama dengan negara anggota lainnya. Kamu tidak boleh didiskriminatif. Oh iya ya, berarti itu apa yang dilakukan Amerika Serikat itu berarti melanggar WTO ya, aturan WTO. Benar. Nah, Amerika Serikat menggunakan jalan pintas yang sering disebut regulasi domestik Amerika yang memberikan hak kepada presiden untuk menegakkan tarif bila ada praktik dagang yang asing yang dianggap unfair. Cina tentu saja tidak terima dan mengajukan gugatan ke Dispute Settlement Body WTO. Masalahnya proses itu panjang bertahun-tahun dan di 2025 Trump kembali menaikkan tarif hingga 145% untuk produk-produk Cina. Angka yang luar biasa tinggi. Cina membahas dengan tarif 125% untuk produk Amerika Serikat. Jadi ya perang tarifnya makin panas. Boleh saya tambahkan dari sisi ekonomi. Jadi dampak tarif tertinggi itu secara teori ekonomi itu sangat besar. Bayangkan produk Cina yang masuk ke Amerika Serikat jadi 2 kali lebih mahal dari harga aslinya. Konsumen Amerika Serikat harus bayar lebih mahal, produsen Cina kehilangan pasar. Sebaliknya juga sama untuk produk Amerika Serikat di Cina.
Hmm. Lalu kenapa dua negara ini mau-maunya ya saling ngerugiin diri sendiri seperti itu? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dan jawabannya tuh bukan soal ekonomi murni. Ya. Ini soal dominasi. Amerika Serikat tuh merasa terancam oleh kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi dan juga teknologi global. Cina punya program besar seperti Made in China 2025 yang targetnya tuh jadi pemimpin dunia di sektor semikonduktor, AI, dan juga teknologi hijau. Oh iya. Nah, Amerika Serikat ini tidak mau nih itu terjadi. Jadi tarif ini adalah senjata untuk memperlambat Cina. Iya, Dan iya. sayangnya senjata itu juga melukai negara-negara lain yang tidak terlibat, termasuklah Indonesia. Nah, ini paling kita tunggu nih. Dari Zafira Salsabila nih, dari sisi ekonomi. Sebenarnya dampak perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina ini ke Indonesia itu negatif, positif, atau dua-duanya ya? Jawaban yang jujur dua-duanya. Tergantung kita lihat dari sektor mana dampak negatifnya dulu. Pertama, perang tarif menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Investor jadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu arah kebijakan, jadi banyak yang tahan diri untuk berinvestasi. Ini mempengaruhi arus masuk foreign direct investment atau FDI ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kedua, Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, nikel, dan karet. Kalau ekonomi Amerika Serikat dan Cina sama-sama melambat karena perang tarif. Permintaan komoditas global turun dan harga komoditas kita ikut jauh. Ketiga, ada efek trade diversion. Barang-barang Cina yang tidak bisa masuk ke Amerika Serikat akan mencari pasar baru, termasuk Indonesia. Akibatnya, produk Cina membanjiri pasar kita dengan harga murah, menekan produsen lokal. Iya, iya, iya. Tapi tadi kamu bilang ada dampak positifnya juga. Nah, apa tuh dampak positifnya tuh? Betul, ada fenomena yang disebut China Plus One Strategi. Banyak perusahaan multinasional yang sebelumnya menaruh seluruh rantai produksi ke Cina sekarang mulai diverifikasi ke negara lain untuk menghindari tarif Amerika Serikat. Nah, Indonesia bisa jadi salah satu tujuan relokasi itu, terutama untuk sektor tekstil, elektronik, dan pengolahan nikel. Vietnam dan Bangladesh sudah lebih dulu memanfaatkan peluang ini. Indonesia agak tertinggal karena masalah regulasi investasi yang masih rumit dan infrastruktur yang belum merata. Benar. Tapi potensinya sangat besar kalau kita bisa berbenah. Nah, boleh saya masuk dari sisi industri dan UMKM? Boleh banget tuh. Seru tuh kayaknya tuh jadi pembahasannya nih. Nah, jadi yang paling langsung kena dampak itu adalah industri tekstil dan produk tekstil atau TPT Indonesia. Kita ini sebenarnya punya basis industri TPT yang cukup kuat. Tapi begitu Cina dikenal tarif tinggi oleh AS, Cina malah makin agresif dumping, jual produk tekstilnya ke negara-negara lain dengan harga sangat murah di bawah ongkos produksi, termasuk ke Indonesia. UMKM konveksi dan garment kita yang sudah susah payah bersaing, tiba-tiba harus berhadapan dengan banjir produk Cina yang sangat murah. Banyak yang tidak kuat dan akhirnya tutup. Oh iya. Nah, ada nggak nih data yang bisa kamu share nih soal yang kamu jelasin tadi nih? Nah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia pernah melaporkan bahwa impor tekstil dari Cina ke Indonesia meningkatkan drastis pasca eskalasi perang tarif. Di sisi lain juga ekspor tekstil Indonesia ke pasar global justru melemah karena daya saing kita tertekan. Ini ironi yang menyakitkan. Selain tekstil, sektor keramik dan baja juga terdampak serupa. Benar. Cina yang tidak bisa masuk ke Amerika Serikat cari pasar alternatif dan Indonesia yang impornya relatif terbuka jadi sasaran empuk. Iya. Setuju. Dari perspektif hukumnya, ini sebenarnya ada instrumennya. Indonesia bisa menggunakan mekanisme atau anti-dumping yang diakui WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari banjir impor murah. Tapi penggunaannya harus berdasarkan investigasi yang membuktikan adanya kerugian material terhadap industri. Prosesnya teknis dan butuh waktu dan seiring kalah cepat dengan lajunya masuk barang. Iya. Jadi ada nggak nih solusi hukumnya? Tapi implementasinya yang jadi tantangan kan?
Tepat sekali, dan Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan bea masuk anti dumping atau bisa kita sebut BMAD untuk produk-produk tertentu. Tapi konsistensi dan kecepatan penegakannya perlu ditingkatkan. Nah, oke. Sekarang kita bahas nih soal posisi Indonesia dari Zaskia nih. Bagaimana sebaiknya Indonesia memposisikan diri di tengah konflik dua raksasa ini sebagai geopolitik dan diplomatik nih? Oke, oke. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Indonesia selama ini menjalankan politik luar negeri itu bebas aktif. Artinya kita tidak berpihak ke blok manapun. Dan ini sebenarnya adalah aset besar ya di tengah perang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Benar-benar. Kita tidak perlu memilih salah satu. Kita bisa tetap berdagang dengan keduanya, tapi bebas aktif itu bukan berarti pasif. Kita harus aktif mengambil peluang dari situasi ini. Salah satunya dengan memperkuat peran dari forum multilateral seperti ASEAN dan juga G20. Nah, Indonesia ini adalah anggota dari G20 tersebut dan tahun 2022 kita bahkan jadi tuan rumahnya loh. Oh iya, benar-benar. Nah, ini adalah platform strategis untuk mendorong deeskalasi ketegangan dagang dan juga mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan yaitu WTO. Ini menarik nih, karena justru salah satu problem besar sekarang adalah WTO sedang melemah. Badan banding WTO sudah tidak berfungsi efektif sejak Amerika Serikat memblokir penunjukan hakim-hakimnya, jadi mekanisme penyelesaian sengketa WTO lumpuhnya sebagian. Betul banget. Dan ini justru memberi ruang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk mendorong reformasi WTO. Nah, kita bisa jadi suara negara berkembang yang menuntut sistem yang lebih adil dan juga fungsional, teman-teman. Selain itu, Indonesia perlu mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral dan juga regional. Kita udah punya ASEAN FTA dengan berbagai mitra. Tapi kita perlu Indonesia yang sudah lama bernegosiasi dan mungkin juga menjajaki perjanjian baru dengan India, Afrika, dan juga negara-negara Global South lainnya. Sehingga kita tidak perlu bergantung pada dua kutub, Amerika Serikat dan juga Cina saja. Iya, benar. Dan dari sisi ekonomi, ini momen yang tepat untuk Indonesia menawarkan diri sebagai hubungan manufaktur alternatif. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, terutama nikel yang krusial untuk baterai kendaraan listrik. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang sempat disengketakan di WTO oleh Uni Eropa sebenarnya dalam konteks yang lebih luas adalah strategi yang tepat. Kita harus mengolah nilai tambah di dalam negeri. Benar-benar. Nah, tapi untuk UMKM, kebijakan makro itu perlu diikuti dengan perlindungan konkret di tingkat bawah. Pemerintah perlu lebih tegas menertibkan masuknya produk ilegal dan underprice, memperkuat standar nasional Indonesia atau SNI sebagai filter, dan mendorong digitalisasi UMKM agar bisa akses pasar ekspor langsung. Jadi intinya Indonesia ini punya peluang, tapi juga perlu bergerak lebih cepat dan lebih strategis lagi berarti ini ya. Persis. Kita nggak bisa cuma nunggu ya. Momentum ini tuh nggak akan abadi. Negara-negara lain juga akan berebut memanfaatkan celah yang sama. Benar-benar setuju. Saya makin terbuka nih jadinya setelah kalian jelasin nih. Nah, saya juga mau lempar satu pertanyaan yang mungkin kritis lah ke semua kalian yang udah diundang nih. Di tengah semua ini kan ada yang bilang bahwa globalisasi sedang mundur. Dunia makin menuju proteksionisme dan deglobalisme. Nah, apakah kalian setuju dengan pandangan itu? Mulai dari mungkin bisa dari Refki? Ya, dari sisi hukumnya kita memang melihat tren legal negara-negara menggunakan instrumen hukum yang sah, tarif, safeguard, bahkan aturan konten lokal untuk melindungi industri mereka. Tapi saya rasa ini bukan akhir dari globalisasi. Ini lebih tepat disebut globalisasi yang melambat dan berubah bentuk, bukan berhenti. Benar-benar setuju. Kalau dari ekonomi saya setuju. Rantai pasok global memang sedang restrukturisasi. Perusahaan tidak lagi mencari efisiensi biaya semata, tapi juga resiliensi dan keamanan pasokan. Ini yang mendorong fenomena nearshoring dan friendshoring. Tapi perdagangan internasional tetap tumbuh secara absolut, hanya polanya saja yang berubah.
Terus dari perspektif industri dalam negeri, saya justru melihat ini sebagai peluang untuk reindustrialisasi Indonesia. Kalau kita memanfaatkan momen ini dengan kebijakan industri yang tepat, kita bisa bangun basis manufaktur yang lebih kuat dan tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Dari geopolitik, saya menambahkan bahwa saya melihat dunia memang sedang bergeser ke multipolaritas. Tidak lagi satu kutub Amerika seperti pasca Perang Dingin, dan belum sepenuhnya juga di dua kutub Amerika Serikat dan juga Cina. Dalam kondisi ini, negara-negara menengah seperti Indonesia justru punya ruang gerak yang lebih luas loh. Kita bisa jadi jembatan, bisa jadi mediator, dan juga bisa menarik keuntungan dari dua arah. Oh, wah menarik banget nih. Jadi kita tidak sepenuhnya doom and gloom ya. Ada peluang kita untuk kalau kita lebih jeli membacanya lagi. Nah selanjutnya kita masuk segmen terakhir nih. Saya minta masing-masing dari panelis nih kasih tahu rekomendasi konkret dong. Apa yang menurut kalian yang paling penting untuk dilakukan Indonesia dalam menghadapi situasi seperti ini nih? Nah mungkin mulai dari Rifki dulu. Rekomendasi dari saya, Indonesia harus memperkuat kapasitas hukum perdagangan internasional. Kita butuh lebih banyak lawyer dan negosiator yang paham WTO, FTA, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Sengketa nikel dengan Uni Eropa di WTO kemarin adalah pelajaran berharga untuk kita harus bisa fight back secara hukum, bukan hanya menyerah atau berkompromi begitu saja. Benar-benar saya setuju. Dari sisi ekonominya, Indonesia harus serius melakukan hilirisasi bukan hanya nikel, tapi juga komoditas lain seperti kelapa sawit, bauksit, dan tembaga. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri. Selain itu, kita perlu memperbaiki iklim investasi secara signifikan, birokrasi yang lebih efisien, kepastian hukum yang lebih kuat, dan infrastruktur yang lebih memadai, supaya investasi relokasi dari Cina benar-benar masuk ke Indonesia. Iya. Oke, terus kalau dari saya, pemerintah harus hadir lebih nyata, bukan hanya dengan regulasi, tapi dengan akses pembiayaan yang mudah, pelatihan ekspor, dan platform digital yang menghubungkan UMKM Indonesia ke pasar global. Kalau UMKM kita bisa ekspor langsung tanpa tergantung perantara besar, dampak perang tarif bisa lebih teredam. Yang terakhir bagi saya, dari sisi geopolitik, Indonesia itu harus lebih asertif di forum internasional. Kita harus berani menyuarakan kepentingan negara berkembang, mendorong reformasi sistem perdagangan global agar lebih adil dan juga memperkuat koalisi dengan sesama negara global South. Kekuatan kita ada pada solidaritas dan juga posisi yang strategis, dan kita harus manfaatin. Benar. Nah terima kasih banyak nih buat semua insight yang sudah kalian berikan yang sangat luar biasa banget. Terima kasih nih buat Refki, Zafira, Sabita, dan Zaskia. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah menjelajah isu-isu yang sangat kompleks dan penting hari ini. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina, dampaknya bagi Indonesia. Dari diskusi ini kita dapat beberapa tarik kesimpulan, yaitu yang sudah saya catat tadi nih di laptop nih. Yang pertama, ada perang tarif antara Amerika Serikat Cina bukan sekedar konflik ekonomi biasa. Ini adalah pertarungan untuk dominasi tatanan dunia abad ke-21 dengan dimensi hukum, ekonomi, dan geopolitik yang saling terkait. Dan yang kedua yaitu ada Indonesia menghadapi dampak ganda dari situasi ini. Di satu sisi terancam oleh banjir produk murah dan penurunan harga komoditas. Di sisi lain terbuka peluang besar dari relokasi investasi dan hilirisasi industri. Nah, dan yang ketiga yaitu respon Indonesia tidak bisa pasif. Kita perlu strategis aktif di bidang hukum perdagangan, kebijakan industri, pelindungan UMKM, dan diplomasi ekonomi internasional. Perang tarif ini mengingatkan kita bahwa perdagangan internasional tidak hanya benar-benar bebas, lalu ada kepentingan, kekuatan, dan strategi di baliknya. Tugas kita sebagai calon sarjana hukum adalah memahami permainan ini dan memastikan Indonesia bisa bermain secara cerdas. Terima kasih sudah menonton dari podcast kami ini.
Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan buka wawasan untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk semuanya ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Kami undur diri.